Best practice yang ketiga adalah learn daily. Teman-teman mungkin sudah punya plan, teman-teman tahu source mana yang bisa jadi pembelajaran buat kalian. Teman-teman punya mentor yang selalu mengingatkan kalian. Tapi apakah kalian terus praktekkan itu setiap hari? Itu pertanyaannya. Karena konsistensi is the most important thing untuk kalian bisa achieve tujuan hidup kalian. Saya ambil analogi. Ada yang dari kalian suka gym? Berapa lama kalian gym? Dan berapa lama kalian berhenti gym? Ada komparasinya? Kalau saya sendiri, saya pernah rajin banget datang ke tempat gym. Kebetulan UPH punya gym yang begitu bisa membantu kita. Karena free. Saya gym 2 hari sekali dengan berbagai metode, dengan berbagai jumlah reps yang direkomendasikan oleh mentor gym saya. Saya laksanakan itu dalam 1 bulan. Ada hasilnya? Mungkin ada perubahan sedikit. Saya senang. Tapi kemudian saya berhenti. Sebulan berhenti, 2 bulan berhenti, 3 bulan berhenti. Dan hasilnya bukan malah membaik pastinya, tapi yang tadinya sudah ada progres malah mundur lagi. Yang tadinya mungkin ototnya sudah mulai kelihatan malah hilang lagi. Karena konsistensinya tidak ada. And that's why consistency is the key to achieve your goals, teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa belajar untuk konsisten, teman-teman mungkin bisa minta mentor kalian untuk mengingatkan kalian sehingga menjadi orang yang konsisten. Tapi kalau teman-teman mau coba untuk push diri kalian sendiri, saya punya 5 hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, dalam plan kalian, set a time, make a time untuk kalian bisa menjalankan aktivitas ini. Kalau teman-teman nggak set waktu, saya percaya bahwa itu bukan hal yang penting untuk kalian. Kenapa? Karena mungkin di pikiran kalian, saya akan lakukan ini ketika saya sempat. Bukan karena saya harus melakukan ini di hari itu juga, atau saya harus melakukan ini setiap harinya. Set aside your time. Dan yang kedua, teman-teman, start small. Nggak usah pusing dengan hal-hal yang besar. Karena kalau misalkan sudah melakukan hal yang rumit, ngejelimet di depan, dan teman-teman merasa struggle dengan hal itu, yang ada teman-teman tidak berprogres. Yang ada teman-teman tidak konsisten. So it's important untuk start small. Dan yang ketiga adalah make a development, make a progress. Kalau udah start small, ya teman-teman coba untuk bikin progress yang small juga ke depannya. Tapi selalu ada progress setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. And that progress is important untuk bisa memberikan dorongan kepada diri kita, memberikan motivasi kepada diri kita untuk terus melakukan hal ini dengan konsisten. Yang keempat, teman-teman, reward yourself. Teman-teman perlu loh untuk kasih hadiah kepada kalian kalau kalian sudah mencapai milestone tertentu. Ya nggak setiap hari juga dikasih reward, tapi kalau memang itu adalah milestone kalian, ya teman-teman sudah harus kasih reward, misalkan makan yang enak, misalkan waktu bermain, misalkan hadiah-hadiah kecil lainnya yang mungkin berarti untuk teman-teman. So apa sih milestone in your plan, teman-teman? Mungkin dicapainya dalam waktu 10 tahun. Tapi teman-teman harus bagi kecil-kecil plan itu. Teman-teman harus punya milestone pertama mungkin 3 bulan, milestone kedua mungkin di 2 tahun, milestone ketiga mungkin di 4 tahun, dan seterusnya. Dan di milestone itu teman-teman perlu reward diri kalian, karena artinya kalian sudah achieve milestone atau goal kecil yang sudah kalian tetapkan sendiri di awal. Dan yang terakhir, teman-teman, have a partner. Kalau tadi teman-teman sudah punya mentor, mungkin mentor kalian bisa jadi partner kalian. Kalau misalkan kalian ke gym sendiri, mungkin kalian capek, mungkin kalian malas. Tapi kalau ada teman yang dorong kalian, yang juga menyemangati kalian, mungkin kalian akan lebih semangat ke sana. So partner is important. It can be your mentor, it can be your friends, it can be anyone yang ada di sekitar kalian. Yang penting punya tujuan yang sama. Yang penting ingin mencapai satu hal yang sama. Teman-teman, itulah 3 best practice yang menurut saya penting untuk kalian ketahui, dan saya harap bukan cuma kalian ketahui, tapi kalian praktekkan dalam kehidupan kuliah kalian, dalam proses kepemimpinan teman-teman. And that's the importance of wisdom. Kalau teman-teman butuh wisdom dari buku, saya punya 2 rekomendasi buku yang sudah saya baca. Yang pertama adalah buku Ikigai yang menjelaskan tentang tujuan hidup. Kenapa kita harus bangun pagi hari, kenapa kita harus menjalankan pekerjaan kita, kuliah kita, dan lain sebagainya. Dan buku yang kedua adalah 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey. Teman-teman silakan baca, and I hope you have wisdoms from this book, or you have wisdoms from people around you, from your organization, from your campus. Thank you, selamat belajar, God bless.